Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali Cokorda Oke Arta Ardana Sukawati dengan niat tulusnya mengajak Kepala Wakil Kepala Daerah 6 Kabupaten Kota Sebali yang baru dilantik solid bergerak maju. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 6 Kabupaten Kota Sebali yang dilantik adalah I Gusti Ngurah Jaya Negara dan IKD Agus Arya Wibowo yang telah dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar. I Nengah Tambe dan I Gede Ngurah Patriana Krisna sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jembrana, I Gede Dana dan I Wayan Arta Dipe sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karangasem, Sang Nyoman Sedana Arta dan I Wayan Diar sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangli, Komang Gede Sanjaya dan I Made Edi Wirawan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabanan, serta I Nyoman Giri Praste dan I Ketut Suiyase yang dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Badung periode 2021-2026. Gubernur Koster dan Wakil Gubernur Co Aceh mengajak Bupati, Wali Kota selalu kompak, guyub, bersatu, gilik seguluk, paras paros, selunglung sebayan take, sarpenaya bekerja sama dengan sama-sama bekerja dan bergotong royong dalam suasana kekeluargaan mewujudkan visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Gubernur Wayan Koster menyatakan, kita bersama memiliki tanggung jawab besar terhadap eksistensi dan keberlanjutan alam, krama dan kebudayaan Bali yang diwariskan oleh para lelangit, leluhur dan penglingsir Bali. Gubernur mengajak agar solid bergerak maju di tengah perubahan yang dinamis dengan meniadakan egoisme sektoral, egoisme wilayah yang tidak bermanfaat untuk rakyat, apalagi egoisme pribadi dan kelompok. Gubernur Koster yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini dalam sambutannya menginstruksikan Bupati dan Wali Kota Sebali, terutama yang dilantik pada kesempatan tersebut, agar secara bersungguh-sungguh melaksanakan dan mengimplementasikan visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru melalui kebijakan dan program di masing-masing kabupaten kota dengan menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah semesta berencana kabupaten kota. Kesungguhan ini sangat penting sebagai komitmen bersama membangun Bali secara fundamental, komprehensif, terintegrasi, terpadu dan utuh demi kemajuan serta keberlanjutan kehidupan masyarakat Bali dalam menghadapi berbagai permasalahan maupun tantangan lokal, nasional dan global. Harus dipahami bahwa pemulihan pariwisata dan perekonomian Bali tidak akan bisa berjalan optimal bila pandemi COVID-19 belum bisa kita kendalikan bersama. Tidak ada strategi dan pilihan lain. Penanganan pandemi COVID-19 harus semakin baik agar dapat membangun kepercayaan masyarakat luar untuk berwisata ke Bali dengan nyaman dan aman. Oleh karena itu, sesuai instruksi Mendagri, para bupati dan wali kota agar secara aktif memimpin langsung upaya penanganan COVID-19 bersama jajaran di wilayah masing-masing. Kehadiran bupati wali kota yang langsung memimpin akan memberi semangat dan motivasi bagi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan sesuai kebijakan pemerintah. Apa yang telah saya uraikan tersebut sesungguhnya merupakan suatu kebijakan untuk membangun peradaban Bali era baru. Peradaban Bali era baru menjadi cita-cita mulia kita bersama untuk diwujudkan sebagai warisan bagi generasi mendatang dengan satu tekad yang sama. Cita-cita saya adalah cita-cita Anda semua. Cita-cita Anda adalah cita-cita saya juga, yakni cita-cita seluruh masyarakat Bali. Tepuk tangan. Saya mengajak Bupati Wali Kota Sebali agar selalu kompak, guyub, bersatu, gilik saguluk, paras paro, salunglung sebayang take, sapenaya, bekerja sama dengan sama-sama bekerja dan bergotong royong dalam suasana kekeluargaan
mewujudkan visi namun sakit tilo ke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Kita bersama memiliki tanggung jawab besar terhadap eksistensi dan keberlanjutan alam, krama, dan kebudayaan Bali yang diwariskan oleh para lelangit, leluhur, dan pemelingsir Bali. Mari solid bergerak maju di tengah-tengah perubahan yang dinamis dengan meniadakan egoisme sektoral, egoisme wilayah yang tidak bermanfaat untuk rakyat, apalagi egoisme pribadi dan kelompok. Mengakhiri sambutannya, Gubernur Koster mengucapkan terima kasih kepada Bupati Wali Kota yang telah mengakhiri masa jabatannya atas pengabdian selama menjalankan tugas. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Provinsi Bali, Nyonya Putri Swastini Koster, melantik Ketua TPPKK di 6 Kabupaten Kota sebali di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali. Pelantikan dilakukan setelah pelantikan Bupati, Wakil Bupati, dan Wali Kota, Wakil Wali Kota hasil Pilkada serentak tahun 2020. Mereka yang dilantik merupakan istri dari Bupati dan Wali Kota yang dilantik, yakni Nyonya Sagung Antari Jaya Negara sebagai Ketua TPPKK Kota Denpasar, Nyonya Gusti Ayu Ketut Chandrawati Tambe sebagai Ketua TPPKK Kabupaten Jembrana, Nyonya Nuriasih Gede Dana sebagai Ketua TPPKK Kabupaten Karangasem, Nyonya Saryasi Sedana Arte sebagai Ketua TPPKK Kabupaten Bangli, Nyonya Rai Wahyuni Sanjaya sebagai Ketua TPPKK Kabupaten Tabanan, dan Nyonya Seniasih Giri Praste sebagai Ketua TPPKK Kabupaten Badung. Ketua TPPKK Provinsi Bali, Nyonya Putri Swastini Koster, mengucapkan selamat kepada Ketua TPPKK Kabupaten Kota yang telah dilantik. Ia percaya bahwa Ketua TPPKK Kabupaten Kota akan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya, disertai rasa penuh tanggung jawab untuk meningkatkan peran serta PKK dalam menyukseskan pembangunan. Terdapat 2 tugas mulia yang diemban Ketua TPPKK Kabupaten Kota, yaitu tugas domestik dan tugas publik. Tugas domestik yaitu mendampingi suami dalam menjalankan tugas kenegaraan, memimpin dan membawa wilayah ke arah kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, di samping juga mensejahterakan keluarga. Sementara itu, tugas publik Ketua TPPKK yaitu memberdayakan dan mensejahterakan keluarga. Sebab TPPKK mempunyai visi untuk meningkatkan karakter anak bangsa setinggi-tingginya agar beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak yang mulia dan berbudi pekerti luhur. Tugas ibu-ibu PKK adalah menjaga benteng terakhir dari kejayaan bangsa Indonesia yang bernama keluarga. Itu komponen terkecil dari masyarakat. Di situ tugas ibu-ibu PKK terlebih-lebih di masa pandemi ini. Tugas publik kita sebagai Ketua Tim Penggerak PKK yang arah visi misinya sudah jelas bahwa kita adalah pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Kita adalah pergerakan. Kita punya misi sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya meningkatkan karakter anak bangsa agar beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, berbudi pekerti luhur. Itulah sesungguhnya visi kita, landasan dari setiap gerak langkah kita. Seberapapun tingginya kepintaran kita, seberapapun piawainya kita, bila tidak dilandasi oleh budi pekerti yang luhur, akhlak yang mulia,
niscaya itu akan membawa ketersesatan untuk diri kita. Lebih-lebih kalau itu dialami oleh para pemimpin, bagaimana masyarakatnya. Jadi seperti itu visi PKK. Terlebih-lebih lagi di masa pandemi ini. Titiang harapkan ibu-ibu setelah pelantikan ini langsung menyusun pengurusnya. Titiang berharap juga jangan membabat habis pengurus, tetapi sisakan paling tidak 50%. Karena kalau ibu-ibu yang baru saja menjadi ketua, masih perlu banyak belajar dan belajarnya dari pengurus yang sudah punya pengalaman. Harapan Titiang seperti itu. Sehingga roda pergerakan itu dapat berjalan dengan lancar dan secepatnya. Tidak belajar dari nol lagi. Jadi Nika yang ingin Titiang sampaikan, setelah itu mari kita sinergikan kekuatan kita, kemudian kreativitas kita munculkan, karena sekarang tugas kita semakin berat di masa pandemi karena semua berdampak pada keluarga. Kesejahteraan keluarga menurun, kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi. Itu tugas kita, menggawangi, membantu suami-suami menjaga bagaimana pemerintah ini ingin menekan perkembangan COVID-19. Hanya dengan kerjasama, hanya dengan sinergitas yang luar biasa kita dapat keluar, kita dapat mencari solusi agar masyarakat ini kesehatannya tetap terjaga, perekonomiannya juga tetap terjaga. Sebagai ketua tim penggerak PKK bersama pengurus harus memahami dengan baik dan benar struktur organisasi, tugas dan fungsi yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsi organisasi dengan tata kelola yang baik secara terstruktur dan hierarki. Kalau saya tadinya berpikir organisasi PKK ini seperti paguyuban biasa, tapi ternyata ini organisasi yang sangat bagus, sistem yang dibangun di dalam Perpres ini. Jadi karena itu saya betul-betul sebagai gubernur belajar, lantas ini memang betul-betul harus kita berdayakan organisasi ini. Saya perlu mengingatkan dan menegaskan bahwa ketua tim penggerak PKK adalah jabatan otomatis atau ex officio dari istri atau suami kepala daerah yang merupakan jabatan politik. Tentu berbeda halnya dengan organisasi Dharma Wanita Persatuan yang beranggotakan istri pegawai negeri sipil PNS. Karena itu harus fokus pada kegiatan PKK. Dan karena juga merangkap sebagai ketua Dekranasda, kegiatannya juga fokus pada pengembangan Dekranasda. Jadi ada dua tugasnya sebagai pendamping kepala daerah, bupati, wali kota, yaitu sebagai ketua tim penggerak PKK dan ketua Dekranasda. Saya kira dua jabatan yang kalau dijalankan itu sudah cukup berat. Karena itu memang ada baiknya fokus pada dua kepemimpinan tersebut dan harus dilakukan berbagi tugas supaya segmen-segmen yang menjadi tanggung jawab itu bisa terbagi dengan baik dan bisa bekerja secara optimal. Program yang diatur dalam peraturan tersebut adalah untuk mewujudkan keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan melalui 10 program pokok PKK. Agar pergerakan TPPKK berjalan sesuai dengan harapan, Putri Swastini Koster berharap Ketua TPPKK yang baru dilantik segera membentuk kepengurusan baru, namun tidak membabat habis kepengurusan yang lama. Tidak hanya itu, dalam melaksanakan tugasnya, sinergitas dan kreativitas sangat diperlukan. Di tengah pandemi COVID-19, tugas TPPKK semakin berat karena berdampak pada kesejahteraan keluarga. Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi menutup Bulan Bahasa Bali tahun 2021 di Gedung Kesirarnawa Art Center Denpasar. Acara penutupan juga diisi penganugerahan Bali Kerti Nugraha Mahotama.
Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Wakil Gubernur Bali Cokorda Oke Arte Ardana Sukawati dan Kadis Kebudayaan Kun Adnyana secara resmi menutup Bulan Bahasa Bali tahun 2021. Acara penutupan dilaksanakan secara virtual dengan selalu memperhatikan prokes COVID-19 sangat ketat. Bulan Bahasa Bali dimulai dari tanggal 1 sampai dengan 28 Februari 2021 dengan tema Wanakerti Sabaning Taru Mahotama sebagai implementasi visi pemerintah Provinsi Bali dan pola pembangunan semesta berencana. Bulan Bahasa Bali kali ini melombakan 17 kategori yang diikuti 1.200 peserta tidak hanya dari Bali, namun juga perantauan orang Bali dari Sulawesi, Yogyakarta, dan Bandung, serta diikuti penyandang difabel. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Iwayan Kun Adnyana, sesuai dengan tema Bulan Bahasa Bali tahun 2021, mengajak masyarakat Bali untuk melestarikan hutan sebagai sumber kehidupan serta melestarikan sastra dan bahasa Bali sebagai bahasa ibu. Bulan Bahasa Bali puniki talar sampun preside nyekalayang daging peraturan Gubernur Bali nomor 80 tahun 2018 tentang pelindungan dan penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. Bapak Gubernur Bali talar atiti sane dahat wangyang titiang. Sakadi pengerencana Bulan Bahasa Bali warsa kalitali selikur puniki sampun kalaksanayang salami asasih ngawit saking tanggal siki ngantos tanggal 21 Februari rainani mangkin. Bulan Bahasa Bali puniki kategepin antuk makudang-kudang acara sane kapastikayang kajiwa pramanain antuk petitis wanakerti sabdaning taru mahotama. Krioloko utawi workshop utawi pelatihan indik ngeracik loloh Bali, baligrafi, ngereke prasi, miwah pengenter acara sampun tara kelaksanaan ring Taman Budaya Provinsi Bali niki saking petang krioloko sane kelaksanayang pamilet sane nyarengin wantah satu diri santukan kawat tesin antuk ring ugar-ugar penambak COVID-19 utawi protokol kesehatan. Sasolahan utawi pergelaran solah sastra sane kasarangan oleh 16 sanggar sami sampun ngereke sasolahan antuk bantang sastra indik wanakerti. Malarapan antuk pagelaran puniki kriya sastra Baline sane mapaikatan ring indik usaha ngerakse wana buana sida makebat tur nyihna yang kakuub cimbar lan inggil. Pagelaran puniki sampun presida dagingin pangarsan manggala prawartaka acara mangde nganggen basa Bali, gending-gending Bali, miwah gamelan Bali, sane kaanut adungan ring panglimbak jagat. 14 sanggar sane pagelaran nyane sampun kaunggah ring akun YouTube Dinas Kebudayaan Bali, sampun katonton oleh 13 tali nanggu 100 siu dasesiki pamiarsa. Pini huntat Bulan Bahasa Bali sane kadagingin antuk penganugerahan Bali Kerti Nugraha Mautama sampun mutusang kakalih krama Bali pina kejayanti. Pawilangan puniki nincap saking warsane lintang sane wantah asiki. Turmangkin sampun kalih diri. Titiang aturang rahajeng ring para jayanti wimbekara miwah kalih diri krama sane maulihang panganugrahan Bali Kerti Nugraha Matama. Sane male jebos jagi kauningayang. Mogi-mogi malarapan antuk wimbekara lan panganugrahan Bali Kerti Nugraha Matama ayah-ayahan druene ring basa aksara miwah sastra Bali nyan san nincap tur mapikenoh ring krama Baline sami. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan Pulau Bali ini sangat kecil, namun memiliki budaya kearifan lokal yang luar biasa, aksara, sastra, dan bahasa warisan leluhur menjadi tuntunan kehidupan skala niskala masyarakat di Bali. Dari 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia,
hanya 11 bahasa daerah yang memiliki aksara daerah dan salah satunya aksara Bali. Di Bali, aksara Bali dibagi menjadi 3, yaitu aksara Wresta, Swalita, dan Modra. Di tahun 2020, total lontar sastra Bali banyak ditulis penyuluh bahasa Bali yang mencapai 29.658 lontar. Hal ini membuktikan Bali memiliki budaya yang unggul dibandingkan dengan daerah lain. Untuk itu, melindungi bahasa Bali, pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan peraturan Gubernur Pergub Bali nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali serta diwujudkan dalam penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. Pergub ini sudah sesuai dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Pemerintah Provinsi Bali sareng membela tur nindihin kemahatmian budayane inucap antuk ngembasang peraturan Gubernur Bali nomor 80 tahun 2018 tentang pelindungan dan penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali, serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. Peraturan puniki jenar pisan nyenayang ulang pikayun, ya sekerti tur kepagehan pemerintah Provinsi Bali ini, mangde bahasa aksara miwah sastra Bali, duene presiden Nyansan Werdi Anut Adung ring penglimbak jagat. Peraturan puniki taler matunggilan ring visi pemerintah Provinsi Bali Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Sane unteng nyani pisan mutamayang pembangunan jagat Bali mendasar antuk adat, tradisi, seni budaya, miwah keluwihan sima destane ring Bali. Indike punika sane ngawinang wantah iraga ring Bali sane medue Bulan Bahasa Bali. Durung wenten provinsi lianan ring Indonesia sane sareng nyuk semayang bahasa ibunyane melarapan antuk ngemargiang Bulan Bahasa sekadi iraga ring Bali. Melarapan Bulan Bahasa Bali puniki taler pemerintah Provinsi Bali ngaturang penghargaan Bali Kerti Nugraha Mahotama majeng ring krama Bali sane pageh mekerti ring bahasa aksara miwah sastra Bali. Yening sedurung nyane wantah asiki krama Bali sane polih penganugrahan inucap warsane mangkin sampun nincap dados kalih diri. Krama Bali sane menerima penganugerahan Bali Kerti Nugraha Mahotama punika pacang polih wantuan 100 juta rupiah. Tur lencana emas selai gram tur 22 karat. Mugi-mugi penganugerahan puniki Presiden Nuldulin krama Baline mangdeten surud-surud mayasa sepanjang yuse ring bahasa aksara miwah sastra Bali. Penutupan Bulan Bahasa Bali diisi penganugerahan Bali Kerti Nugraha Mahotama kepada 2 warga yang berjasa dalam melestarikan dan pengembangan bahasa, aksara, dan sastra Bali, serta penyerahan hadiah pemenang lomba serta pementasan sendratari.